Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan dayanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 50. Dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya, katakanlah kul. Kalau ada kata-kata kul di dalam Al-Quran, berarti dia Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, kepada para sahabat pada waktu itu, dan umumnya kepada seluruh umat manusia. Kul, katakanlah. Maka Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, la aqulu lakum. Ini yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad. La aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa saya mempunyai pembendaraan Allah atau kunci-kunci atau lemari-lemari Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak juga mengatakan kepada kamu bahwa aku ini adalah malaikat, kecuali aku ini hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah, apakah sama antara orang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, maka apakah kamu tidak berpikir? Dalam Al-Quran, ayat surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 50 ini, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan kepada umat manusia, dan pada waktu itu adalah kepada para sahabat atau kepada umat-umat yang pada waktu itu, yang 14 abad yang lampau atau 1400 tahun yang lalu, yaitu pada zaman waktu itu Muhammad masih hidup, para sahabat dan orang-orang Quraisy di sekitarnya. Maka Nabi Muhammad turun diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya aku itu tidak mempunyai pembendaraan Allah. Artinya Nabi Muhammad itu tidak mempunyai, bukan sekretarisnya Allah gitu. Nabi Muhammad itu bukan sekretarisnya Allah, tapi Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, pesuruh, orang yang disuruh untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Bukan sekretaris yang mempunyai, yang mengetahui rahasia-rahasia Allah. Tidak. Begitu juga dengan Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Nabi Muhammad bukan bendaharanya Allah, atau bukan sekretarisnya Allah, bukan. Tapi dia adalah hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu adalah kalau bahasa kasarnya, kalau manusia adalah budak. Jadi kalau kita mau bahasa kasarnya adalah Nabi Muhammad itu budaknya Allah. Orang-orang yang disuruh, ya, budak itu kan disuruh-suruh mau tanpa digaji. Ya seperti itulah Nabi Muhammad, dan kita juga sama semuanya adalah hamba Allah.
bukan sekretarisnya, bukan bendaharanya dan lain sebagainya. Kalau sekretaris kan berarti dia tahu dong isi-isi rahasia-rahasianya gitu kan ya. Tidak. Nabi Muhammad bukan sekretarisnya. Nabi Muhammad juga bukan tapi Nabi Muhammad adalah dia tidak tahu, tapi dia adalah hamba Allah yang tidak tahu perkara gaib. Kalaupun Allah mau ngasih tahu perkara gaib kepada Muhammad, itu melalui wahyu. Sedangkan wahyu adalah Al-Quran. Maka perkara gaib yang disampaikan oleh Muhammad dalam hadis-hadis itu harus ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, artinya adalah itu hadisnya bukan dari Nabi. Jadi kalau kita mendengar kabar nih, kalau kita mendengar kabar tentang atau hadis gitu, hadis, kabar, cerita atau riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui perkara gaib, itu adalah hadisnya dusta, bukan dari Nabi. Nggak mungkin. Karena Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak mengetahui perkara gaib. Itu Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu pada umatnya pada waktu 14 abad yang lampau atau 1400 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Coba kita lihat di ayat yang lain, yaitu di masih surat 6 ayatnya 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dzulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib adalah ada pada Allah. Ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Termasuk Muhammad itu tidak mengetahui perkara gaib. Tidak tahu. Kalaupun Allah mau ngasih tahu kepada Muhammad itu melalui wahyu. Sedangkan wahyu adalah Al-Quran. Artinya kalau melalui ayat gitu. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang menggugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz atau di sisi Allah maksudnya. Ya. Jadi surat An-An'am ayat 59 ini juga memberikan isyarat bahwasanya perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Selain Allah nggak tahu, termasuk Nabi Muhammad juga tidak mengetahui perkara gaib. Maka kita jika menemukan hadis-hadis atau cerita atau riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad tahu perkara gaib, itu adalah hadis dusta atau hadis bukan dari Nabi. Saya yakin tuh hadisnya bikinan Israeliat, orang-orang Israel, orang kafir, untuk membingungkan umat Islam. Karena orang kafir, orang Israel, orang Bani Israel, Yahudi itu mereka pinter banget. Dia tahu isi Al-Quran, makanya dia mengecoh. Dia nggak bisa ngelawan umat Islam lewat Al-Quran, nggak bisa. Tapi melawan Al-Quran, melawan umat Islam adalah lewatnya apa? Lewatnya hadis, bikin hadis palsu. Itu Yahudi itu kerjaannya. Sehingga sekarang umat Islam banyak tuh berpecah belah, berbeda-beda paham, itu gara-gara hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Kita lihat ayat yang lain di dalam Al-Quran surat An-Najmu, yaitu surat 53 ayat yang kedua dan ketiga. Ayat ketiga dan keempat maksudnya, ayat ketiga dan keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu, maksudnya Al-Quran, yang diucapkan oleh maksudnya Al-Quran, yang disampaikan oleh Muhammad yaitu Al-Quran, itu menurut keinginannya. Artinya Al-Quran itu bukan dari keinginan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran itu tidak menurut keinginannya, tapi sebagaimana apa yang telah disuruh oleh Allah. Sebagaimana Al-Quran yang kita pegang ini, Al-Quran yang setiap hari kita baca, itu adalah ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan kita, orang-orang yang sudah mengetahui ayat-ayatnya, juga diperintahkan untuk kembali untuk
kembali untuk menyampaikan ayat-ayatnya kepada orang lain sebagai estafet dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu perkara goib. Kalaupun Nabi Muhammad akan diberitahukan oleh Allah tentang perkara goib, itu adalah melalui wahyu. Sedangkan wahyu adalah Al-Quran. Tentunya harus ada ayatnya. Tidak ada ayatnya, artinya tidak. Seperti contoh misalkan yang sudah pernah saya bahas tentang masalah syafaat dan juga tentang halal dan haram. Ya, Nabi Muhammad ya itu tidak di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan bahwa tidak ada syafaat. Tapi dalam hadis banyak tuh yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat. Nabi Muhammad akan bahwa di akhirat itu ada syafaat. Ya, itu hadisnya bukan dari Nabi, itu pasti tuh bukan dari Nabi. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya syafaat itu tidak ada di akhirat tuh nggak ada syafaat. Udah jelas sekali sebagaimana pembahasan yang telah lalu yang sudah saya bahas tentang masalah syafaat pada video sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi kesimpulannya kepada umat Islam seluruhnya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga mengikuti perintah Allah. Dan Nabi Muhammad itu tidak tahu perkara goib. Tidak tahu perkara goib. Banyak tuh hadis-hadis yang menyatakan Nabi Muhammad tahu perkara goib. Entah itu orang yang tahu tentang lagi lewat kuburan kemudian dia tahu seolah-olah ada orang yang disiksa. Itu cerita bohong itu. Itu hadis bohong, bukan dari Nabi. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengetahui perkara goib. Yang mengetahui perkara goib hanya Allah. Nabi Muhammad tidak tahu. Kalaupun tahu, itu akan diberitahukan lewat wahyu atau Al-Quran. Itu kesimpulannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.